Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan seminar proposal dengan usulan penelitian analisis pelaksanaan keterampilan dasar konseling di SMP Negeri 11 Tarakan. Perkenalkan, nama saya Jumalia, NPM 1740606008, dan dosen pembimbing pertama saya Ibu Siti Rahmi SSOS IMPD, dan dosen pembimbing kedua saya Bapak Suprianto SSOS MPD, dan dosen penguji pertama saya Ibu Suryata MPD, dan dosen penguji kedua saya Ibu Nimade Diapatmi MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini analisis pelaksanaan keterampilan dasar konseling di SMP Negeri 11 Tarakan. Di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan. Yang di sini saya akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Latar belakang. Gambaran keterampilan dasar konseling dimiliki guru BK untuk pelaksanaan konseling. Keterampilan konseling perlu dimiliki guru BK. Berdasarkan hasil observasi awal, berdasarkan latar belakang, maka peneliti tertarik melakukan penelitian analisis pelaksanaan keterampilan dasar konseling di SMP Negeri 11 Tarakan. Kemudian yang berikutnya ada rumusan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalah, yaitu bagaimanakah pelaksanaan keterampilan dasar konseling di SMP Negeri 11 Tarakan. Tujuan penelitian saya di sini untuk mengetahui pelaksanaan keterampilan dasar konseling di SMP Negeri 11 Tarakan. Kemudian yang berikutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya itu sendiri untuk peneliti dapat menjadi bahan acuan dan bahan referensi untuk menggali secara mendalam mengenai pelaksanaan keterampilan dasar konseling pada guru BK. Kemudian untuk pembaca sebagai bahan masukan dan menjadi bahan informasi dan dapat mengembangkan pengetahuan terkhusus untuk jurusan bimbingan dan konseling. Dan untuk meningkatkan juga kualitas guru BK serta program studi bimbingan dan konseling. Kemudian manfaat praktisnya yaitu menjadi salah satu bahan masukan termasuk dalam program studi bimbingan dan konseling sebagai bahan referensi bagi guru BK dalam pelaksanaan layanan konseling. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu kajian pustaka, di mana ada konsep dasar bimbingan dan konseling, konsep dasar keterampilan dan konseling, kerangka berpikir. Konsep dasar bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Salahuddin dan Afifuddin 2010 menyatakan bahwa bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu secara berkelanjutan dan sistematis yang dilakukan oleh seorang ahli yang telah mendapatkan pelatihan khusus dengan tujuan agar individu dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta dapat mengarahkan diri dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal untuk kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan bimbingan dan konseling. Menurut Susanto 2015 menyatakan bahwa bimbingan dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu individu dalam mencapai hal-hal seperti kebahagiaan hidup pribadi, kehidupan yang produktif dan efektif dalam suatu masyarakat, hidup bersama dengan individu lain, serta harmonis antara individu dengan kemampuan yang dimilikinya. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Menurut Prayetno dan Amti 2004, prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang pada umumnya ada 5. Yang pertama itu prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan, prinsip berkenaan dengan masalah individu, prinsip berkenaan dengan program layanan, prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan, dan prinsip bimbingan dan konseling di sekolah. Kemudian konsep dasar keterampilan dasar konseling.
Di sini ada pengertian keterampilan dasar konseling. Menurut Mahadita dan Kurniawan 2017 menyatakan bahwa keterampilan dasar konseling merupakan keterampilan konselor dalam menangkap atau merespon pernyataan klien dan mengkomunikasikannya kembali dengan klien. Dalam melaksanakan layanan konseling, konselor harus mampu menerapkan keterampilan dasar konseling karena keterampilan ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan konseling. Kemudian ada keterampilan dasar konseling. Menurut Swandi dan kawan-kawan 2015, beberapa keterampilan dasar konseling tentang pelaksanaan konseling. Di antaranya ada 3M dalam konseling: dorongan minimal, menyambut atau menerima klien, kehangatan, keterbukaan, penerimaan positif dan penghargaan tanpa syarat, jarak dan sikap duduk, kontak mata, penggunaan volume suara, ajakan terbuka untuk berbicara, dan penstrukturan. Kemudian yang berikutnya ada kerangka berpikir. Di sini saya melaksanakan penelitian di SMP Negeri 11 Tarakan, di mana guru BK mampu menguasai keterampilan dasar konseling saat melakukan layanan konseling. Dikarenakan ada beberapa kekhawatiran guru BK dalam melaksanakan konseling, sehingga guru BK perlu mengetahui keterampilan dasar dalam layanan konseling, seperti diantaranya 3M, dorongan minimal, menyambut dan menerima klien, kehangatan, keterbukaan, penerimaan positif dan penghargaan tanpa syarat, jarak dan sikap duduk, kontak mata, penggunaan volume suara, ajakan terbuka untuk berbicara, dan yang terakhir ada penstrukturan, sehingga dapat kita ketahui pelaksanaan keterampilan dasar konseling di SMP Negeri 11 Tarakan. Berikutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini ada pendekatan dan jenis penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan kuantitatif, dan jenis penelitian yang saya gunakan adalah survei yang bersifat deskriptif. Tempat dan waktu penelitian, di sini saya melaksanakan penelitian di SMP Negeri 11 Tarakan yang beralamatkan di Jalan Sei Sembako, Mamburungan, Tarakan Timur, Kalimantan Utara, dan penelitian ini akan dilaksanakan setelah proposal telah disetujui. Populasi dan sampel. Jadi populasi yang saya ambil di sini adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 11 Tarakan dan yang berjumlah 115 siswa dengan sampel 28 siswa. Kemudian variabel penelitian. Jadi variabel bebas dan variabel terikat pada penelitian ini adalah pelaksanaan keterampilan dasar konseling. Kemudian yang berikutnya ada teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan data yang saya gunakan di sini adalah angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Jadi saya menggunakan angket pada instrumen penelitian saya. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama ada menentukan interval, rumus rata-rata, dan rumus presentase. Yang berikutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama ada angket. Angket sangat diperlukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi di sini digunakan untuk mendapatkan hasil berupa gambar ataupun tulisan. Yang berikutnya teknik analisis data. Yang pertama menentukan interval. Interval ditentukan setelah penelitian berdasarkan jumlah skor yang diperoleh siswa, yaitu 1 sampai 0. Itu menurut Sujana 2002. Kemudian rumus rata-rata atau MEAN. Dari teori Sugiono 2015 menyatakan bahwa untuk memperoleh gambaran rata-rata dari pelaksanaan program layanan dapat digunakan rumus MEAN sama dengan jumlah jumlah nilai X ke I sampai ke N dibagi banyaknya subjek. Kemudian rumus presentase. Rumus presentase di sini presentase sama dengan frekuensi yang dicari presentase dikali 100
dikali 100% dibagi dengan jumlah subjek atau sampel, seperti itu. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.